Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Bunda. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kembali lagi pada pembelajaran ibadah kita kali ini, yang mana pada pertemuan kedua, yaitu pembahasan kita tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Jangan lupa berdoa ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, adapun materi ataupun submateri yang akan kita pelajari dari pertemuan kedua ini, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anjuran berzikir setelah sholat. Yang ketiga, keutamaan berzikir. Yang keempat, membaca al-maksurat. Baik, kita lihat dulu pengertian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala artinya dari kata zikir itu sendiri, yang mana zikir artinya yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan kalimat thayyibah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir dan berdoa kepadanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, itu adalah pengertian dari zikir itu sendiri. Yang kedua yaitu anjuran berzikir setelah sholat. Nah, setelah sholat ataupun saat kita sudah selesai mengerjakan sholat, hendaknya kita itu tidak langsung beranjak ataupun pergi dari tempat duduk kita atau tempat sholat kita tadi. Nah, dianjurkan untuk berzikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan dan diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Selanjutnya yaitu keutamaan berzikir. Nah, keutamaan berzikir ini ada 3 poin besarnya. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala akan selalu ingat kepada hamba yang senantiasa berzikir. Yang kedua, berzikir atau berdoa termasuk amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini sudah menjadi amalan yang paling utama, maka hendaklah kita utamakan juga dalam melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, poin ketiga yaitu orang yang senantiasa berzikir akan termasuk dalam golongan yang mengamalkan sunnah Rasulnya. Nah, itu adalah 3 poin utama dari keutamaan berzikir itu sendiri. Selanjutnya yaitu anjuran kepada kita untuk membaca al-maksurat. Nah, al-maksurat artinya yaitu kumpulan, ya, kumpulan yang maksur. Nah, maksur itu sendiri artinya yaitu diatsarkan, ya, diatsarkan. Maksudnya diriwayatkan atau jelas ada rujukannya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang dengan kata lain, al-maksurat ini adalah doa-doa ataupun zikir-zikir yang jelas riwayatnya ataupun jelas rujukannya yaitu dari Nabi Muhammad kita sendiri. Dan membaca al-maksurat memiliki berbagai manfaat keutamaan jika kita mengamalkannya setiap pagi dan setiap sore harinya. Nah, apa saja keutamaan apabila kita membaca al-maksurat ini di saat petang atau pagi? Nah, baik, kita bahas. Nah, ternyata ada 5 poin pentingnya. Yang pertama yaitu rumah akan terlindungi dari gangguan makhluk halus. Nah, yang kedua, dicukupi segala kebutuhan di dunia. Dan yang ketiga, disempurnakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kita akan mendapatkan pahala yang lebih banyak.
tinggi, zikir merupakan salah satu wujud rasa syukur dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dengan penuh keyakinan dan ridho karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 55 yang artinya, maka bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Baik Ananda, demikian yang dapat Bunda jelaskan, semoga dapat bermanfaat, dan Bunda tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.